Memasuki usia dewasa, kita mulai mandiri secara finansial karena telah memiliki penghasilan. Artinya, kamu harus bisa mengelola keuangan pribadimu dengan baik mulai dari sekarang dan seterusnya. Besar atau kecilnya penghasilan tidak mempengaruhi kestabilan finansial, semua tergantung bagaimana cara kita mengelola keuangan. Setiap orang memiliki caranya masing-masing dalam melakukan sesuatu, termasuk pengelolaan keuangan pribadi. Tips mengelola keuangan mungkin dapat kamu jadikan acuan untuk mengelola keuangan pribadi dengan cara yang cerdas dan efektif. Masalah keuangan bisa menimpa siapa saja, tak hanya mereka yang masih lajang dengan penghasilan pas-pasan, tetapi juga mereka yang berpenghasilan tinggi. Tak mengherankan, dewasa ini makin banyak saja kalangan besar pasak daripada tiang. Akar masalah kemunculan kalangan ini yaitu tidak bijaknya mereka mengelola keuangan. Tragisnya, kebanyakan dari mereka ini adalah generasi milenial yang hedonis. Usia mereka di kisaran 17-37 tahun. Biasanya, mereka telah memasuki usia produktif, bekerja dan mandiri secara finansial. Kalangan besar pasak daripada tiangnya ini, biasanya tidak memiliki rencana pengeluaran yang baik. Perilaku ini tentu saja berbahaya. Mereka ini biasa menyepelekan pengelolaan uang dan perencanaan masa depannya. Agar tidak terjerumus masuk golongan ini, berikut ini jurus jitu memperbaiki keuangan pribadi Anda. 1. Monitor anggaran bulanan. Pastikan keuangan Anda terkelola dengan baik. Jika mengalami kesulitan, Anda bisa menggunakan bantuan aplikasi atau tools yang tersedia secara online. Dengan menggunakan bantuan aplikasi, Anda akan tahu kemana saja uang teralokasi, mengevaluasi dan menganalisa uang di rekening tabungan secara rutin di akhir bulan. Sangat dianjurkan. Jika Anda melakukannya dengan baik, maka hal ini akan membantu untuk mengevaluasi kemajuan dan menyoroti area pengeluaran yang memerlukan perbaikan. Selanjutnya, buatlah anggaran pribadi dan cari tahu pengeluaran. Monitoring semacam ini harus rutin dilakukan. Buat rincian pengeluaran. Salah satu hal sederhana yang bisa kamu lakukan dalam mengelola keuangan pribadi dengan baik adalah mencatat pengeluaran kamu. Adanya rincian pengeluaran akan membantu kamu mengetahui rata-rata pengeluaran kamu setiap bulan sehingga mempermudah kamu membuat alokasi gaji agar tidak boros. Selanjutnya, membuat alokasi gaji. Setelah jumlah rata-rata pengeluaran setiap bulan sudah rutin kamu catat, alokasi gaji sangat berguna untuk kamu jadikan acuan mengelola keuangan pribadi setiap bulannya. Kamu bisa mencoba alokasi gaji sederhana berikut. Dua, kenali inflasi gaya hidup. Semakin besar penghasilan Anda maka akan semakin besar uang yang akan dikeluarkan. Ini sudah menjadi hukum ekonomi dan kecenderungan umum yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Fenomena ini dikenal dengan inflasi gaya hidup. Tidak hanya perekonomian yang mengalami inflasi, tetapi gaya hidup juga bisa mengalami inflasi. Orang biasanya memiliki keinginan untuk mengikuti gaya hidup mewah orang lain, terlebih lagi jika ia cukup aktif di sosial media. Alangkah bijaknya jika Anda tidak gampang terpengaruh gaya hidup ala sosial media yang jauh dari kesederhanaan. Selanjutnya, lunasi utang dan cicilan tepat waktu. Apabila kamu memiliki tanggungan berupa utang maupun cicilan, pastikan untuk membayarnya tepat waktu agar tidak terkena denda dan bunga yang besar. Denda dan bunga lebih akibat keterlambatan bisa jadi pengeluaran yang sia-sia. Membayar cicilan tepat waktu juga bisa menjaga skor kredit kamu tetap baik. Yang satu ini juga sangat perlu dengan menghindari utang yang sifatnya konsumtif. Utang atau cicilan konsumtif adalah utang yang dipergunakan untuk membeli barang konsumsi. Artinya, barang-barang yang digunakan seperti ponsel, kendaraan bermotor, tas branded, dan masih banyak lagi. Tagihan bulanan atas barang konsumtif bisa menambah pengeluaran rutin,
apabila tidak sesuai dengan kemampuan untuk membayarnya. Pastikan alokasi gaji untuk cicilan tidak lebih dari 30%. 3. Bedakan kebutuhan dengan keinginan. Pastikan Anda telah mengetahui perbedaan antara kebutuhan dan keinginan sehingga dapat membuat keputusan yang lebih baik saat berbelanja. Kebutuhan adalah hal-hal yang harus Anda miliki agar bisa bertahan seperti makanan dan tempat berlindung. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang muncul dalam hasrat untuk dimiliki, namun tidak memiliki pengaruh terhadap kelangsungan hidup. Pastikan pilihan sudah jelas. Jika tidak mampu membeli mobil murah, kenapa Anda harus berusaha mati-matian untuk membeli mobil mewah? Prioritaskanlah kebutuhan. Setelah kebutuhan terpenuhi, maka pertimbangkanlah kemungkinan untuk menebus keinginan, jika nampaknya masuk sesuai anggaran. 4. Siapkan dana darurat. Salah satu hal yang tidak boleh terlewatkan dalam mengelola keuangan pribadi setiap bulannya adalah untuk menyisihkan dana darurat. Dana untuk jaga-jaga, tabungan khusus dana darurat, dapat digunakan jika mengalami situasi mendesak di masa mendatang. 5. Menabung dan investasi sejak dini. Anda wajib memiliki tabungan yang cukup untuk menghadapi hal-hal yang bisa saja terjadi di masa depan. Membiasakan diri untuk menyisihkan dana untuk menabung dan investasi di awal bulan setelah gajian adalah sebuah trik khusus agar keduanya tidak hanya jadi wacana. Menabung di awal bulan menandakan bahwa rutinitas tersebut telah masuk dalam perencanaan keuanganmu tiap gajian. Kebiasaan menabung di akhir bulan bisa membuat uang tabungan terpakai untuk kebutuhan atau keinginan yang tidak terduga. Kamu pasti punya mimpi atau tujuan di masa depan yang ingin kamu wujudkan. Itulah tips buat kamu agar mimpi dan tujuan yang kamu cita-citakan dapat terwujud di masa depan dengan baik.